بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Muqidhah karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dikit lagi insyaallah ta'ala mungkin kita akan menghatamkan buku ini. Ya, kalau yang pernah Anda pelajari setelah buku Al-Muqidhah seperti ini bisa masuk ke Ikhtisar Ulumul Hadis. Ya, kalau memungkinkan kita masuk ke Ikhtisar Ulumul Hadis, kita masuk, atau mungkin tawakuf dulu kita ganti ke kitab yang lain. Kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam Az-Zahabi. Beliau menyebutkan di buku yang ada pada kita, qala rahimahullahu ta'ala, wal kalamu fir ruwat yahtaju ila, berbicara tentang perawi hadis butuh kepada, kemudian beliau menyebutkan satu persatu. Wal kalamu fir ruwat yahtaju ila wara'in tam. Yang pertama, butuh kepada wara' yang sempurna. Butuh kepada wara' yang sempurna. Wara' itu tindakan seorang hamba meninggalkan sesuatu dari perkara-perkara yang memadaratkan dia di akhirat. Istilah atau ungkapan para ulama kita, tarku ma yadurru fil akhirah. Tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang bermadarat di akhirat. Contoh, meninggalkan riba, meninggalkan mencuri, meninggalkan zina, khamar, itu namanya wara'. Adapun zuhud, pernah dengar istilah zuhud ya? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sehingga zuhud lebih tinggi tingkatannya dibandingkan wara'. Untuk wara' ini isim fa'ilnya al-wari'. Al-wari'. Jangan antum bukan ikut wari'. Kalau zuhud kan zahid. Kalau ini wari', pendek. Ikut wazan fa'il gitu. Fa'ilun. Yang pertama, butuh kepada wara'un tam, wara' yang sempurna. Sehingga ketika dia berbicara mengkritisi seorang perawi, betul-betul didasari sifat wara', kehati-hatian. Jangan sampai dia mengkritik ini tadi bisa menyebabkan dia jatuh pada perbuatan dosa. Yang kedua, wa bara'atin minal hawa wal mail, berlepas diri dari hawa nafsu dan kecondongan, tidak didasari oleh hawa nafsu, bukan dikarenakan condong ya. Kesel bahasanya gitu loh, jengkel, itu al-mail.
Jadi yang pertama wara'in tam, yaitu takwa. Yang kedua bara'atu minal hawa. Yang ketiga wa khibratin kamilatin bil hadis wa ilalihi wa rijalihi, punya ilmu yang sempurna terhadap hadis tadi, baik ditinjau dari sisi ilal atau ditinjau dari sisi rijal, perawinya. Ya. Jelas ada 3 yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Wara'in tam itu maknanya takwa, kemudian bara'atu minal hawa, bukan dikarenakan dia terbawa hawa nafsu, jengkel, kesel sama perawi ini tadi, bukan juga dikarenakan ada dendam seperti itu. Kemudian dia punya ilmu yang sempurna. Nah, ini syarat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi masuk juga ya ikhwan ketika bab al-jarh wa ta'dil, mengkritiki orang-orang yang layak dikritiki. Itu nasihat kepada umat. Ketika seseorang mengkritikinya harus didasari wara'un tam, takwa. Kemudian lepas dari hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, dia punya ilmu detil kenapa orang ini harus dikritik. Summa nahnu naftakiru ila tahriri ibaratit ta'dil wal jarh wa ma baina dzalik. Kemudian kita ini masih butuh kepada penguraian ungkapan-ungkapan ta'dil dan jarh tersebut. Minal ibaratil mutajazabah, dari ibarah-ibarah yang mutajazabah. Nah ini ya ikhwan yang termasuk agak jelimet ya, ruwet, sehingga butuh penguraian ibarah-ibarah tersebut antara ibarah jarah dan ta'dil, dan ibarah ini mana yang jarah, mana yang ta'dil, itu butuh diuraikan satu persatu dari kalamnya mutaqaddimun. Kemudian juga ada lafal-lafal yang pertengahan, ngambang, ini masuk jarah ataukah masuk ta'dil, yang dikatakan minal ibarat al mutajazabah. Mutajazabah itu tarik ulur, saling tarik menarik, jazab. Nah, jelas? Contoh yang kemarin, laisa bil qawi, ini kan mutajazab. Mungkin laisa bil qawi yang dimaksudkan adalah tidak seperti hufaz al-mutqinin, ya enggak? Namun bisa jadi yang dimaksudkan memang betul-betul dhaif gitu loh. Summa, kemudian ahammu min dzalik, dan yang paling penting dari hal tersebut, an-na'lam bil istiqra' at-tam, agar kita mengetahui dengan istiqra' at-tam. Ini sering sekali al-Imam Az-Zahabi menyebutkan istilah ini, bil istiqra' at-tam, dengan penelitian yang sempurna. Ingat baik-baik, ini faedah ya, bil istiqra' at-tam. Summa ahammu min dzalik an-na'lam bil istiqra' at-tam urfa dzalikal imam al-jizbi al-jihbiz, yaitu perlu kita mengetahui uruf imam tersebut yang mengkritik tadi, wastilahahu wa maqasidahu bi ibaratihi al-katsirah, dengan ibarah-ibarah yang sangat banyak tadi. Jadi gini loh, jadi ada seorang imam muhaddits, dia mengomentari seorang perawi. Nah, yang paling penting kita butuhkan dengan cara meneliti uruf imam ini tadi. Ketika mengomentari ini perawi dengan lafaz tertentu, contoh-contoh. Al-Imam Al-Bukhari ketika mengomentari seorang perawi yang
dikomentari dengan ucapan fihi nazar. Fihi nazar. Sampai sebagian bahithin di zaman sekarang, sebagian masyayikh itu nulis buku tentang fihi nazar, tentang membahas ucapan Bukhari fihi nazar ini masuk pada jarah syadid ataukah jarah khafif. Faham? Anda pernah lihat ada buku ini tadi? Ya. Jelas ya? Nah, ada sampai contoh seperti itu. Sehingga butuh sabar. Dibutuhkan apa? Istiqra'ut tam. Istilahnya apa tujuannya dengan ibarah-ibarah yang banyak lagi. Contoh. Imam Bukhari menyebutkan fihi nazar. Ya, fihi nazar. Nah, kata Imam Bukhari sama si fulan fihi nazar. Ulama-ulama yang lain mengomentari dengan komentar yang banyak lain. Nah, butuh antum istiqra'un tam. Dan juga butuh ke kalam Imam Bukhari yang lain. Memungkinkan setelah antum jamak, namanya sabar, antum kumpulkan seluruh aqwal ulama terhadap perawi yang bernama Faza. Imam Bukhari mengatakan fihi nazar. Ternyata di waktu yang lain Imam Bukhari mengatakan ada jarah. Misalkan agak syadid atau begini. Dicocoki dengan kalam-kalam ulama lain. Oh, ternyata yang dimaksudkan Imam Bukhari fihi nazar adalah jarahun syadid. Difahami? Seperti itu. Jelas ya? Contoh yang lain. Amma qaulul Bukhari, adapun qaulul Bukhari sakatu anhu. Imam Bukhari mengatakan sakatu anhu. Ingat ya ikhwan, kita buka pelajaran ini mustalah, kita cuma sekedar membuka. Ana pribadi jujuran kelemahan yang ada pada ana, ilmu yang sedikit, cuma bisa membuka, nggak bisa memberikan hukum dan yang lainnya. Ana katakan jujur sama antum, ana pun istifadah dari tahqiq dan taklik dari para masyayikh. Kita bukan bahithin, kita cuma bisa memberikan bukaan jalan ya. Contoh Imam Bukhari mengatakan sakatu anhu. Kalau arti bahasa Indonesia, sakatu diam, anhu, mereka para ulama diam darinya. Itu artinya ya. Diam darinya ini apa? Apa yang dimaksudkan, kritikan atau pujian atau gimana? Fadhahiruha, secara zahir ucapan ibarah ini tadi, annahum ma ta'arradu lahu bi jarhin wala ta'dil. Secara zahir ini mereka tidak memberikan komentar baik secara jarah dan ta'dil. Itu secara zahir lafaz. Jelas? Sakatu anhu, mereka para ulama diam dari si fulan. Nah, ini bolehlah dokter Vicky. Antum kalau ngomentari orang gimana? Ustadz Fikih, si fulan itu layak ada diambil ilmunya. Wallahu a'lam, sakatu anhu. Ya. Itu secara zahir makna. Namun kata Imam Az-Zahabi, wa alimna maqsadahu, dan kita tahu tujuan Imam Bukhari mengucapkan sakatu anhu biha bil istiqra, dengan cara istiqra. Ketika di istiqra itu diteliti namanya ya. Imam Bukhari mengomentari perawi namanya, dikomentari oleh Imam Bukhari dalam Tahdzibut Tahdzib sakatu anhu. Setelah dikomentari, setelah dicek, oh, perawi-perawi yang dikomentari oleh Imam Bukhari dengan sakatu anhu ternyata qala Ahmad Sa'yul Hifdz, qala Yahya ibn Ma'in laisa biqawi, qala Syu'bah
kadzab, qala fulan, kadza, qala fulan. Oh, ternyata ulama-ulama lain menjarah. Oh, ternyata yang dimaksudkan sakatu anhu ini adalah annaha bimakna taraku. Maknanya taraku, mereka para ulama meninggalkannya. Jelas? Wa hadza mahallu ittifaq. Ini mahal ittifaq yang disepakati. Wa qala al-Bukhari fi Tarikh al-Awsat. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam Tarikh al-Awsat, haula'il ladzina qila fihim munkarul hadis. Mereka-mereka yang dikomentari dengan istilah munkarul hadis, lastu arwa atau lastu arwi riwayah anhum, aku tidak meriwayatkan dari mereka, kata Imam Bukhari. Wa idza qalu sakatu anhu, apabila mereka para ulama mengatakan sakatu anhu, fakadzalika la arwi anhum, demikian juga aku tidak meriwayatkannya. Jelas? Kalau ada perawi yang dikomentari munkarul hadis, Imam Bukhari tidak mau meriwayatkannya. Demikian juga kata Imam Bukhari, kalau ada perawi yang dikomentari dengan istilah sakatu anhu, mereka para ulama diam, maknanya taruku. Jelas? Jelas ya? Wa kadza adatuhu idza qala fihi nadhar. Demikian juga kebiasaan Imam Bukhari tatkala Imam Bukhari mengatakan fihi nadhar, bima'na annahu muttaham, maknanya itu muttaham, au laisa bithiqah, atau bukan yang thiqah. Fahuwa indahu, maka perawi ini yang dikomentari dengan istilah fihi nadhar, aswa'u halan minad dhaif, dia lebih buruk dibandingkan istilah dhaif. Fulan dhaif, wa allan fihi nadhar. Nah, ketika Imam Bukhari mengomentari allan fihi nadhar, kedudukannya lebih rendah dibandingkan fulan dikomentari dengan istilah dhaif. Maknanya apa? Fihi nadhar menurut Al-Imam Az-Zahabi itu jarhun syadid, atau istilahnya apa? Dha'fun syadid, la yaslu fi syahwat wal mutaba'at. Namun lihat komentar Syekh Ali Ar-Razihi, hada laisa ala itlaqihi, ini tidak secara mutlak, balil ghalib, bahkan kalau kita kaji yang ghalib, yang mendominasi, annal Bukhari yutliquha alal jarhil khafif, Imam Bukhari menggunakan istilah fihi nadhar pada perawi-perawi yang jarahnya khafif, dhaif yasir, jarhul khafif, wa rubbama atlaqaha ala dha'fi syadid, dan terkadang dipakai pada perawi yang dha'fun syadid. Difahami? Syekh Ali Ar-Razihi ini syekh mustalah, ya, syekh mustalah di negeri Yaman, bahis, muhakkik, muallik, ya. Beliau mengatakan kalau Imam Bukhari mengomentari fihi nadhar, ghalibnya, ghalib itu dominannya, kebanyakannya ini perawi dhaifnya khafif, walaupun kadang diitlaqkan pada perawi yang dhaif syadid. Wa dzalika yu'rafu bil qara'in ad-da'ira haular rawi. Nah, itu semua bisa dikenali dengan cara melihat kepada indikasi qarinah, indikasi-indikasi yang berputar pada seorang perawi tersebut. Wa rubbama atlaqaha wa huwa yuridu biha as-sanad zatihi anna fi thubutihi nadhar. Dan terkadang juga beliau Imam Bukhari mengomentari seorang perawi dengan istilah fihi nadhar, namun yang diinginkan adalah sanad hadis tersebut fihi nadhar, ya. Sehingga Imam Bukhari menggunakan apa? Mengomentari sanad dengan mengatakan fihi nadhar, maksudnya fihi nadhar fi thubutihi. Jelas? Wah, ini sampai ada pembahasannya nih. Ada bukunya. Ada bukunya. Dulu Anda lihat di Yaman ada yang jual tentang ucapan Imam Bukhari fihi nadhar. Atau anak
Ini balik ke Indonesia nak, beliau gawi juga anak-anak buka mustola, tidak terlalu bahis, cukuplah buku mustola yang ada nih, ada ya. Kemudian enak ya belajar mustola tuh, nikmat antum, bener nikmat loh kalau antum bisa meresapi. Kemudian wabil istiqra, dan berdasarkan istiqra, antara belajar ilmu mustalah dengan belajar ilmu usul fikih, kalau ana lebih senang mustalah. Kenapa? Kadang dalam ilmu mustalah itu ada sirah, ya, fulan seperti itu. Wabil istiqra, dan berdasarkan istiqra. Nah, ini faedah antum ya. Al istiqra untam. Idza qala Abu Hatim, apabila Abu Hatim mengatakan laisa bil qawi, fulan laisa bil qawi, yuridu biha anna hadha syekh lam yablu darajatal qawi as-sabat. Yang dimaksudkan adalah bahwasanya perawi tersebut tidak mencapai derajat al-qawi as-sabat. Lihat di ta'liq. Famin hadza, maka dari sini ta'lam, engkau akan tahu anna Abu Hatim idza qala fi rawi laysa bil qawi wa qala ghairuhu min ahli al-insaf saduq la ta'arudu bainal qaulain. Engkau bisa ketahui dengan ini, kalau Abu Hatim mengomentari seorang perawi dengan mengatakan laysa bil qawi, sedangkan para ulama yang lain mengatakan saduq, itu tidak ada pertentangan. Kenapa? Li'anna Abu Hatim arada laysa bikamil quwwah, karena yang dimaksudkan Abu Hatim adalah laisa bikamilil quwwah wa inna ma huwa fi adna maratibil quwwah. Yang dimaksudkan Abu Hatim berada pada tingkatan terendah dari maratibil quwwah. Wa hadza la yatanafa ma'a qaulil musannif al-mu'tadil saduq. Ya. Jelas? Abu Hatim mengatakan laisa bil qawi, sedangkan para ulama yang lain mengatakan saduq. Jangan antum komentari orang yang ilmunya tanggung, dia bilang gini, si fulan dhaif. Kenapa? Kata Abu Hatim laisa bil qawi. Dhaif lah hadis ini tadi. Yang lain mensahihkan, antum mendhaifkan. Alasannya apa? Abu Hatim mengatakan laisa bil qawi. Maksud Abu Hatim laisa bil qawi itu bukan qawinya setingkatan as-sabat yang kuat tinggi, tapi qawinya lemah gitu. Jelas? Wal Bukhari, sedangkan Bukhari qad yutliq ala syekh, terkadang dia komentari seorang perawi laisa bil qawi wa yuridu bihi dhaif, sedangkan Imam Bukhari yang diinginkan dengannya adalah dhaif. Gimana Ustaz? Menurut Ustaz, di sana ada kajian di Pagar Alam diisi sama Ustadz Faza. Menurut pandangan Ustadz Abdul Hajjat gimana? Laisa bil qawi. Ala ibarati al-Bukhari misalkan. Tahu-tahu Ibnu Irsyad ditanya laisa bil qawi ala ibarati Abu Hatim. Contoh misalkan contoh. Wa min samma, dan dari sana juga qil dikomentari fi hukamil jarh wa ta'dil, tentang hukam al jarh wa ta'dil. Di sini hukam, di sebagian cetakan menyebutkan hikayah. Wallahu alam. Fihim, pada mereka ada yang man nafsu hadun fil jarh. Cukup dulu, agak beda pembahasan.